Ya, baik, kembali kita bersama-sama di pembelajaran saat ini. Untuk semester 2 ini kita akan awali dengan bab yang pertama, yaitu keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita akan belajar tentang apa itu keberagaman, apa arti keberagaman, dan juga kita akan lihat nanti apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kita akan melihat gambar yang Mister sudah sajikan. Itu bisa kita lihat bentuk-bentuk dari atau perbedaan yang ada tentang keberagaman, ya. Coba kita amati, ada di semuanya anak-anak semua bisa lihat. Nah, kita akan menemukan di gambar tersebut di mana kita bisa melihat perbedaan dari bentuk muka. Ada bentuk hidung, rambut, dan juga warna kulit. Nah, perbedaan tersebut juga dapat kita jumpai di dalam lingkungan kita, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itulah contoh dari keberagaman. Lalu apa sih sebenarnya keberagaman? Nah, untuk kita ketahui, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat dengan banyak perbedaan di berbagai bidang, ya. Dalam berbagai bidang ini bisa kita lihat, ya, dari segi suku, bahasa, dan lain-lainnya nanti. Oke, kita langsung saja kita akan lihat apa saja keberagaman yang ada di Indonesia, ya. Keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu keberagaman suku bangsa, ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Sebelum kita jauh tentang keberagaman suku, Insinyur Soekarno menjelaskan bahwa suku dalam bahasa Jawa berarti kaki. Nah, keberagaman suku di Indonesia berarti Indonesia berdiri di atas ratusan kaki karena terdiri dari beberapa suku. Nah, bangsa antara lain yang kita lihat kaki apa saja sih atau suku apa saja sih yang ada di Indonesia? Yang pertama itu kaki Jawa atau suku Jawa, kaki Batak, kaki Sunda, kaki Madura, dan kaki Dayak, dan masih banyak kaki-kaki lainnya, ya. Nah, jadi ingat, kaki itu dalam bahasa Jawa adalah suku. Nah, jadi kaki-kaki tersebut merupakan bagian dari tubuh yang bernama Indonesia. Nah, atau suku-suku tersebut yang merupakan bagian daripada Indonesia. Nah, suku dapat diartikan sebagai kelompok sosial dalam masyarakat dengan ciri khusus yang digunakan untuk membedakan suatu golongan dengan golongan lainnya. Jadi kita bisa melihat, jadi suku itu bisa membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Ya, dari suku Papua kita bisa mengenal dari pakaian baju adatnya, ya, dari rambutnya dan lain sebagainya. Nah, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Ya, seperti yang Mister sampaikan tadi, bahwa kita bisa melihat di mana kita mendapatkan orang-orang yang satu suku. Kalau kita lihat orang Papua, ya kita bisa lihat dari bentuk rambut, badan, kulit, dan juga bahasa. Ya, oh ini orang Papua. Ya, sama orang Batak juga. Kalau yang satu ngomong Horas, pasti kita udah tahu, oh ini orang Batak. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya tentang arti dari suku untuk bisa kita membedakan yang tentang perbedaan dari masing-masing suku yang ada di Indonesia. Oke, kita akan belajar tentang apa aja sih suku yang ada di Indonesia. Yang pertama suku Jawa. Nah, suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan populasi jumlah penduduk yaitu 95,2 juta jiwa, ya. Ini sangat banyak sekali. Nah, suku Jawa merupakan gabungan dari suku Osing, Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya yang masih banyak di Indonesia. Ya, khususnya di suku Jawa. Nah, kita belajar tentang suku Jawa ini memiliki 3 struktur tingkatan tata krama dalam bertutur kata.
Nah, yang pertama itu ngoko dalam kurung kasar. Nah, tutur kata ini digunakan untuk saat berbicara dengan orang sebaya atau kerabat yang sudah akrab. Ya, berikut yang kedua adalah krama madya atau tengah atau biasa. Nah, ini digunakan kepada lawan bicara yang umurnya lebih tua atau sekedar penghormatan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah krama atau halus, digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau dituakan serta kepada orang yang memiliki status sosial tinggi di dalam masyarakat. Ya, selanjutnya suku Batak. Ya, suku Batak terdapat di Sumatera Utara ya dan Kepulauan Riau juga. Tapi namun sekarang suku Batak banyak tersebar di seluruh Indonesia ya. Bisa ditemukan di mana saja karena mungkin dari segi tempat kerja atau juga bisa berpindah ya dari tempat dari suku yang satu ke tempat yang suku yang satu karena mungkin ada faktor pernikahan keturunan. Oke, ada beberapa subsuku Batak seperti Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Toba. Dalam suku Batak dikenal istilah marga. Nah, marga adalah silsilah keturunan atau nama pertanda asal keluarga dari seseorang. Nah, sebagai contoh, marga Simorangkir, Sihombing, dan Hutapea, dan masih banyak marga-marga dari suku Batak. Nah, dalam suku Batak terdapat larangan menikah dengan orang satu marga. Jadi nanti kita akan tahu inilah fungsinya dari marga tadi. Sehingga kita tahu dari keturunan mana. Sehingga tidak terjadinya perkawinan dari sesama marga. Ya, dan juga masih banyak turunannya untuk tentang suku Batak ini. Ya, bagus sekali ya. Oke, berikut akan kita belajar dari suku Sunda. Nah, ini ada gambar karedok nih, ya. Ini karedok ini dari Sunda ya, makanan daerah yang dari Sunda enak sekali. Nah, suku Sunda merupakan suku yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa. Nah, suku Sunda memiliki arti kata yaitu bagus, putih, bersih, dan cemerlang. Jadi orang Sunda ini sangat punya arti katanya itu orang-orang katanya itu bagus ya, putih, cemerlang, bersih. Nah, kita berikut suku Madura nih anak kecil ini yang kalian lihat gambar ini merupakan dari baju adat ya, dari suku Madura. Nah, suku Madura berasal dari Pulau Madura di sebelah timur utara atau Pulau Jawa yang populasinya menyebar cepat di berbagai wilayah Indonesia. Suku Madura memiliki populasi mencapai 7,18 juta jiwa atau sekitar 3,03% dari populasi penduduk Indonesia. Dan suku Madura menempati peringkat kelima terbesar di Indonesia dari 31 kelompok suku yang ada di Indonesia. Ya. Selain suku Sunda, Batak tadi dan juga Madura, kita akan belajar lagi tentang suku Dayak. Ya, ini lihat ya, merupakan baju adat dari suku Dayak, di mana suku Dayak berasal dari Pulau Kalimantan. Suku Dayak terbagi menjadi 6 subsuku besar, yaitu Apokayan Kenyah atau Kayan Bahau, Oddanum Ngaju, Iban, Murut, Klemantan, dan Punan. Nah, ini 6 suku besar yang ada di Jawa, di Kalimantan atau suku Dayak ini. Nah, tentu nanti di dalam masing-masing subsuku ini pasti ada turunan suku lagi, ya. Nah, agama asli dari masyarakat Dayak ini adalah agama Helu, ya, agama sukunya ya, agama sukunya. Sebelum agama-agama yang ada di Indonesia itu masuk, agama suku pertama mereka adalah agama Helu, atau yang sekarang ini adalah Kaharingan, yang artinya kehidupan yang abadi. Nah, itulah beberapa suku yang kita belajar pada saat ini. Namun banyak sekali suku di Indonesia. Kalau kita lihat, nah, kita search di Google, bahkan ketika
pidato-pidato kenegaraan oleh Presiden Jokowi, kita bisa dengar bahwa jumlah suku Indonesia itu sudah mencapai 1.340 suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya. Jadi kita akan bisa nanti belajar, nanti kalian search, kalian cari di internet suku-suku apa aja yang ada di Indonesia. Oke. Kita lanjut ya tentang keberagaman. Ini tentang suku tadi. Yang pertama tadi adalah keberagaman tentang suku. Yang berikut adalah keberagaman tentang agama. Ya, Indonesia ini beragam, ya, dari segi suku dan juga dari segi agama. Di Indonesia ada 6 agama yang resmi yang diakui secara undang-undang. Yang pertama adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mister mau sampaikan ke kalian semua bahwa apapun agama kita itu satu sebagai negara Indonesia. Jadi agama itu tidak menjadi sebuah perbedaan. Keyakinan mungkin kita berbeda, tetapi kita dibungkus dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Jadi untuk itu kita harus menunjukkan toleransi antara kita sebagai umat yang beragama. Nah, keberagaman yang berikut adalah keberagaman ras. Ya, keberagaman ras ini merupakan sebuah kategori dalam antropologi fisik untuk menentukan kelompok orang asal dari mana, ya, memiliki keturunan dari mana. Nah, pengertian ras ini menyangkut aspek biologis. Kita bisa lihat dengan ciri fisik, warna kulit, dan juga bentuk tubuh, dan aspek sosial. Nah, menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan. Oke. Manusia dibedakan menjadi ras Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, Australoid, dan ras-ras khusus seperti ras Bushman, Fedoid, Polynesian, serta Ainu. Nah, kita akan belajar untuk ras di Indonesia apa saja. Ya, orang Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan ras seperti berikut. Yang pertama, kita berasal dari ras Negroid yang pertama. Nah, golongan Negroid mempunyai sifat seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan daripada Negro. Nah, ras Negroid memiliki ciri-ciri rambut, keriting, perawakan kecil, dan berkulit hitam. Golongan ras Negroid tersebar di Semenanjung, Malaka, dan orang mikroskopi di Pulau Andaman. Yang kedua adalah ras Fedoid. Nah, golongan Fedoid berasal dari Sri Lanka. Ras ini memiliki ciri hidung pesek, ya, dahi cekung, kulit coklat, cenderung terang, dan mempunyai tonjolan mata, bentuk mulut besar dengan bibir tipis, rambut berombak dan berwarna hitam kasar, serta tinggi badan rata-rata 153 sampai 158 cm. Ras Fedoid ini dapat kita jumpai pada suku Sakai di Siak, Kubu di Jambi, Enggano di Bengkulu, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar tentang ras Asiatik Mongoloid. Golongan ras Asiatik Mongoloid tersebar di daerah Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Nah, ras Asiatik Mongoloid memiliki ciri-ciri fisik, yaitu wajah oval, memiliki mata sipit, bola mata, berwarna hitam, kecoklatan, dan kulit putih. Ras apalagi yang ada di Indonesia, yaitu ras Malayan Mongoloid. Nah, golongan Malayan Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ciri ras Malayan Mongoloid adalah mata hitam, hidung dan bibir tebal, warna kulit sawo matang, tinggi badan rata-rata 150 sampai 165 cm, serta rambut hitam dan lurus berombak. Golongan ini terdiri atas golongan Melayu tua, yaitu Proto Melayu seperti suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Juga golongan Melayu muda atau Deutero Melayu seperti suku Jawa, suku Bali, dan suku Banjar. Jadi adik-adik semua, kita bisa tahu ternyata kita berasal dari ras mana, ya. Kalau kita suku Batak berarti kita dari ras Malayan Mongoloid. Oke, kita lanjut di ras yang ke-5 dan ke-6, yaitu ras Melansoid, ya.
ada sebagian penduduk Indonesia yang menjadi keturunan ras Melanesoid ini. Melanesoid ya, kelompok yang manusia yang termasuk golongan ini adalah penduduk Pulau Papua, ya, Kai dan Aro. Nah, adapun ciri golongan Melanesoid adalah badan tegap, bibir agak tebal, warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, hidung lebar, cenderung pesek, serta tinggi badan rata-rata 160 sampai 170 cm. Dan yang terakhir dari ras yang ada di Indonesia adalah ras Kausoid. Ras Kausoid ini berasal dari bangsa Eropa, ya, utara. Eropa Tengah, Eropa Timur, Afrika Utara, Armenia, Arab, Iran, serta India. Nah, ras Kausoid memiliki ciri-ciri kulit berwarna putih, rambut berwarna pirang, hidung mancung, mata berwarna biru, memiliki dagu panjang dan tinggi badan rata-rata 180 sampai 200 cm. Nah, buat anak-anak semua, kita semua tentang ras ini bisa terjadi atau kenapa banyak orang Indonesia itu memiliki atau kemiripan, ya, mirip seperti orang Barat, mirip seperti orang Jepang, itu bisa terjadi karena adanya perkawinan silang atau adanya pernikahan yang terjadi dari bangsa-bangsa yang masuk di Indonesia, ya, sehingga ini akan menjadi sebuah keturunan yang cantik, yang bagus, ya. Kalau kita berasal, nah kalau kita lihat dari keturunan atau dari ras yang kita pelajari saat ini, ya. Ini faktornya. Juga kita lihat ketika Indonesia dijajah, maka dari bangsa Belanda, ya, dari negara-negara yang masuk di Indonesia, tentu ketika mereka lama atau mungkin memutuskan untuk menikah dengan orang Indonesia, maka keturunan itulah, ya, yang menjadi bagian dari perbedaan sampai saat ini. Oke, untuk materi keberagaman saat ini yang terakhir kita akan lihat tentang keberagaman golongan. Nah, keberagaman antara golongan berkaitan dengan struktur dalam masyarakat dilihat secara vertikal dan horizontal. Nah, pembedaan golongan secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Nah, penggolongan dilakukan berdasarkan kelas sosial, yaitu berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan pendidikan. Nah, contoh golongan sosial vertikal adalah golongan orang kaya, menengah, dan miskin. Baik adik-adik semua, anak-anak semua, sampai di sini untuk kita belajar tentang keberagaman. Nah, ada 4 keberagaman yang kita pelajari tadi di sini, keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama keberagaman berdasarkan suku, keberagaman berdasarkan agama, keberagaman berdasarkan ras, dan juga keberagaman berdasarkan golongan, dan masih banyak keberagaman yang lainnya dari bahasa, ya, dari adat istiadat dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Untuk saat ini, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, ya, dan share ke teman-temannya jika pembelajaran ini berfungsi atau bermanfaat bagi adik-adik semua dan kita semua. Terima kasih.